Kemitraan mitra usaha berlaku seumur hidup. Setiap mitra usaha harus mempunyai kartu usaha yang secara sah tercatat dan dikeluarkan oleh perusahaan. 2. Pendaftaran. Syarat menjadi mitra usaha. Keanggotaan, pensponsoran dan pengunduran diri. Pasal 2. Komitmen mitra usaha mengenai pendaftaran. 1. Apabila calon mitra usaha telah memutuskan untuk menjadi mitra usaha, maka mitra usaha tersebut sanggup untuk mengikatkan diri secara hukum dan tubuh kepada semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Setiap mitra usaha yang telah diterima oleh perusahaan harus dapat bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran isian informasi dan data-data dan keterangan yang telah disampaikan dan tercantum dalam kode pendaftaran mitra usaha tersebut. 3. Apabila terdapat perbaikan, perubahan data dan informasi lainnya sebagaimana yang telah disampaikan dan tercantum di dalam formulir pendaftaran mitra usaha, maka mitra usaha harus memberitahukannya secara tertulis kepada perusahaan itu. Selanjutnya dilakukan pembaharuan dan pemutahiran data di dalam sistem database perusahaan. 4. Perusahaan dapat menanyakan, memverifikasi, meminta keterangan baik secara tertulis ataupun lisan kepada calon mitra usaha ataupun mitra usaha yang telah terdaftar untuk memastikan kembali kebenaran isian informasi dan data-data dan keterangan yang telah disampaikan dan tercantum di dalam formulir pendaftaran mitra usaha tersebut. 5. Mitra usaha tidak dapat mengetahui semua kebijakan manajemen perusahaan dan oleh karena itu mitra usaha tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan aturan internal perusahaan dikarenakan mitra usaha adalah mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan perusahaan. Pasal 3. Persyaratan menjadi mitra usaha. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mitra usaha adalah sebagai berikut. Perorangan. 1. Harus disponsori oleh seorang mitra usaha. 2. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. 3. Tidak cacat mental. Berada di bawah kewajiban pengakuan. 4. Warga negara Indonesia. WNI. 5. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. 6. Mengisi data-data pribadi lainnya sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran mitra usaha dan membayar biaya yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai pembelian paket produk. Pasal 4. Kemitraan. 1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra usaha sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan perusahaan. 2. Kemitraan mitra usaha berlaku seumur hidup berkecuali tidak pencabutan secara resmi oleh perusahaan dan atau pengunduran diri mitra usaha. Secara sah adalah pengunduran status kemitraannya mitra usaha yang telah meninggal tersebut tetap berlaku namun perusahaan akan mengalihkan kemitraan mitra usaha tersebut kepada pewaris atau ahli warisnya. 4. Mitra usaha yang telah mengundurkan diri dan atau dicabut hak usahanya oleh perusahaan tersebut akan menyelesaikan bonus yang diterimanya. 5. Setiap mitra usaha harus memiliki kartu usaha yang secara sah tercatat dan dikeluarkan oleh perusahaan. 6. Jenjang mitra usaha berdasarkan kebutuhan penghasilan dan kependudukan. KTP hanya dapat memverifikasi 1. A. Usaha saja. 1 nomor induk. 2. Mitra usaha dengan nama yang sama dengan tersebut. Alasan apapun untuk mendaftarkan tersebut dan menggunakan fotokopi identitas diri lainnya yang dimilikinya demi mendapatkan hak usaha yang lebih banyak. Konsekuensinya hanya lebih dari 1. 1. Hak kemitraan. 1 nomor ID atas nama yang sama, maka perusahaan dapat mencabut atau menghapus nomor hak usaha yang dimiliki oleh mitra usaha tersebut. 8. Perusahaan sewaktu-waktu dapat memanggil mitra usaha tanpa diwakilkan, baik secara tertulis ataupun lisan untuk datang ke kantor pusat perusahaan guna menanyakan, memverifikasi kepemilikan hak usahanya apakah hak usahanya tersebut diperoleh secara benar atau fiktif dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Apabila
Demikian adanya, maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat mengirimkan surat peringatan atau teguran dan dapat membatalkan hak kemitraannya dan hak usaha yang dimilikinya tersebut tanpa memberikan kompensasi apapun. 9. Perusahaan sangat tidak mentolerir semua bentuk perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya, atas perbuatan dan tindakan-tindakan tersebut, maka perusahaan dapat melaporkan dan memproses hukum lebih lanjut kepada pihak yang berwenang. 10. Dalam hal bergabung, mendaftar, kembali menjadi mitra usaha baru di posisi jaringan dan garis sponsorisasi berbeda dari sebelumnya dapat dilakukan dengan kondisi yaitu telah mengundurkan diri dari kemitraan sebelumnya dan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha baik secara online atau offline selama minimal 6 bulan terhitung sejak tanggal mengundurkan diri. Pasal 5. Pensponsoran. 1. Calon mitra usaha bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori. 2. Calon mitra usaha yang telah memilih atau menunjuk sponsornya sebaiknya selalu menjalin komunikasi dengan sponsornya tersebut. Apabila calon mitra usaha ingin berganti sponsor, sebaiknya mitra usaha memberitahukan terlebih dahulu kepada sponsor yang sebelumnya. 3. Setiap mitra usaha mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon mitra usaha. 4. Dalam melakukan pensponsoran, mitra usaha harus memperhatikan kode etik serta kaidah-kaidah atau aturan-aturan lainnya yang telah diatur dan ditetapkan oleh perusahaan. 5. Dalam melakukan pensponsoran, mitra usaha sebaiknya tidak merebut calon mitra usaha prospektif yang telah menunjuk, memilih atau memiliki sponsor. Bila terjadi sengketa perebutan calon mitra usaha prospektif, maka perusahaan berhak menentukan kepada siapa calon mitra usaha tersebut akan disponsori. 6. Setiap mitra usaha tidak diperkenankan sama sekali untuk mensponsori, merekrut mitra usaha lain yang hak usahanya masih berlaku aktif. Bila terjadi sengketa akibat perebutan mitra usaha yang masih memiliki hak usaha aktif, maka perusahaan dapat memberikan sanksi teguran secara resmi terlebih dahulu kepada mitra usaha tersebut. Namun apabila sanksi teguran tersebut tetap diabaikan, maka perusahaan dapat secara tegas mencabut status kemitraan mitra usaha tersebut. 7. Dalam melakukan pensponsoran, mitra usaha tidak diperkenankan melakukan pengiklanan baik secara diam-diam maupun terang-terangan. 8. Penjualan hak usaha, pergantian nama kepemilikan hak usaha dan atau penggabungan hak usaha antar mitra usaha tidak diperbolehkan sama sekali. 9. Perpindahan garis sponsorisasi hanya dapat terjadi dengan cara melakukan pengunduran diri atau pencabutan hak usahanya yang lama terlebih dahulu. Dan apabila mitra usaha yang telah mengajukan pengunduran diri, hak usahanya telah dicabut, dan berkeinginan untuk menjadi mitra usaha kembali, maka ia harus melewati masa non-aktif selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya. Selama masa non-aktif tersebut, mitra usaha tidak diperkenankan melakukan aktivitas penjualan produk. Calon mitra usaha. 11. Mitra usaha yang melakukan pensponsoran wajib melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, dan penjelasan produk maupun konsep pemasaran yang benar terhadap mitra usaha yang disponsori. 12. Mitra usaha tidak diperbolehkan memperkenalkan atau mensponsori pegawai PT Milagros Indonesia Megah MIM, termasuk orang tuanya dan saudara-saudara dari pegawai tersebut. Pasal 6. Pengunduran diri dan pembatalan kemitraan. Cooling off period. 1. Mitra usaha mempunyai hak untuk menyudahi atau mengundurkan diri sebagai mitra usaha kapan saja. 2. Calon mitra usaha diberikan tenggang waktu selama 10 hari kerja untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftarannya dengan mengembalikan alat bantu penjualan, starter kit, yang telah diperolehnya dalam keadaan seperti semula. 3. Pengunduran diri mitra usaha harus diajukan kepada perusahaan secara tertulis dengan menyertakan formulir pengunduran diri mitra usaha, yang dapat diperoleh dan download, di website resmi perusahaan. 4. Mitra usaha yang telah memutuskan untuk mengundurkan diri dapat menjual kembali produk-produk yang masih dimilikinya sesuai dengan
Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 5. Perusahaan selanjutnya mencabut kemitraan mitra usaha dan memberikan surat keterangan bahwa mitra usaha yang bersangkutan telah mengundurkan diri dalam waktu paling lama 60 hari. Terima kasih telah menonton. Untuk bab 3 dibahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.